kami hormati, kita meneruskan kajian bulan lalu kitab Tauhid. Kalau kemarin fadilah keutamaan dari ilmu, ini selanjutnya adalah babnya anjuran berwudu dengan sempurna dan ancaman orang-orang yang tidak berwudu dengan sempurna. Diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kita menerangkan wudu bapak. Jadi ayat ini sudah jelas, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak berdiri untuk melakukan sholat, maka cucilah wajahmu, tangan-tanganmu sampai siku, dan usaplah rambut kepalamu, dan cucilah kakimu sampai dua mata kaki. Ini perintah Allah. Tadi membasuh muka, tangan, sebagian kepala, itu kita kenal dengan bersuci, namanya wudu. Makanya ulama merangkum rukunnya wudu itu ada 6. 1 wudu niat. Kalau Al-Qur'annya cuma 4 saja, membasuh wajah, kepala, tangan, dan kaki. Tapi ulama fikih menyimpulkan rukunnya fardunya wudu ada 1 adalah niat. Karena segala sesuatu itu sah dan tidaknya itu harus dikawini dengan niat. Setelah niat baru membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan, rukun yang nomor 3. Setelah itu nomor 4, membasuh sebagian kepala. Nomor 5, membasuh kaki. Nomor 6 itu tertib urut. Urut itu wudunya tidak boleh dibalik dari 4. Itu menurut Al-Quran wudu yang sempurna. Lah kok wudu ono berumur, ono membasuh apa itu? Telinga, ada masukkan di hidung, itu adalah sunnahnya saja. Gak dilakoni, tidak apa-apa. Cuma nek kanjeng Nabi itu udah sempurna. Sowe, nek udah sampai aku iki lho. Kalau sama kita ya. Pokoknya wes hari. Nek kowe kanjeng Nabi sowe wudune ya. Makane gak gampang kena penyakit. Masih umur itu lho teman-teman. Kocok-kocokan itu sampai bersih. Gak gampang kilo. Sampai enggak dilepokno perut dikene kocok iki bisa. Ganti kopiok belas. Akhirnya apa dulu wudune loro. Ya biasane Nabi mungkin dulu SOS. Saya kalau saya ini kayak apa? Mangan soto mau ini di luar rempah. Jadi kita diperintahkan oleh Al-Quran wudu yang sempurna. Sempurnanya ya pokoknya memenuhi syarat 6 ini. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, kaki. Nomor 6 harus urut dan rapi. Apa tujuannya? Jadi wudu itu 1 menghilangkan hadas kecil untuk kita sholat. Itu butuhnya. Tapi di balik itu banyak keutamaan fadilah wudu. Makanya dalam hadis selanjutnya, man
Jadi orang itu kalau berwudu, nah inilah ya sampai dulu mari gak ngobrol di sini, langsung menuju tempat sholat. Sholat 2 rakaat. Oh, maghrib ini misalnya berarti sholat 2 rakaat, berarti sholatnya qobliyah maghrib. Atau mungkin sholat tahiyatul masjid. Pokoknya sholat. Orang yang habis wudu terus melaksanakan sholat 2 rakaat itu kharaja min dhunubi kayaumi waladu. Jadi dosa-dosanya itu keluar semuanya, seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini fadilah yang pertama, keutamaan orang yang berwudu. Jangan yang mari wudu sholat nomor. Insya Allah mereka tidak masjid sholat, tapi mereka tidak masjid paling ya nggak sholat. Ya diusahakan habis wudu itu kalau bisa sholat. Wudu sholat 2 rakaat, entah itu sholat sunnah mutlak, mereka tidak masjid berarti sholat tahiyatul masjid pokoknya 2 rakaat. Dan ini dosa-dosanya ukur kabeh rontok koyo arek baru dilahirkan dari rahim. Idza tawadda al muslimu fayat madhorojat al-fataya ini. Nah ini keutamaan wudu. Yang pertama, bila seseorang hamba yang muslim berwudu lalu berkumur, jadi wudu sampai kumur, kharajat al-fataya min fihi, mari kumur betok. Nah, ini dosa-dosanya itu keluar lewat mulutnya. Apa maneh wudune umure iki dikocok-kocok. Nek nur Nabi itu nek wudu kan berumurnya kan tenang. Jadi enak banget. Wah, ini tadi bersih kabeh tenan. Supaya apa? Supaya ketika sholat itu lebih khusyuk. Mari mangan sate. Untune iki akeh sing bolong. Mari gak sekata. Wudune wis umure gak temen. Salate mesti gak khusyuk. Cek terus ora sate. Guru nek selilit. Akhire dilate balik ngene. Salat gak mikir dumo, mikir beri makan nek. Nah, makanya kalau berumur itu yang subuh dikocok-kocok keluarnya air dari mulut kita itu bersamaan keluarnya dosa-dosa. Makanya nek wudu umure sing akeh Pak. Berarti dosane waktu tambah. Lah umur pedang iki tidak ngene. Terus bila dia mengeluarkan air dari hidungnya, maka beberapa kesalahan dari hidungnya juga keluar. Jadi menurut Nabi Bapak Ibu, nek wudu itu menghirup memasukkan air ke hidung. Ini insya Allah sampai enggak. Mari waktu-waktu kasih tahu. Tidak terbiasa. Nah, sing bener dihirup, disedot. Nah, ditokno kabeh gitu. Kalau tidak terbiasa, mlebu nangone mari ngono ngene tok. Kasih tahu wudu. Tapi gak apa-apa, itu hanya sunnah aja. Kalau kita bisa melakukan seperti Nabi, ya alhamdulillah. Tapi orang Indonesia tidak terbiasa. Supaya
hidupnya ini juga bersih. Sholat itu kayak khusyuk. Sholat lupa karena hidungnya gak bersih. Wis lupa lah internet kayak nonton tes. Jadi dibersihkan. Ketika kita mengeluarkan air dari hidup kita, dosa-dosanya keluar beserta air tersebut. Fa'idha ghasala wajhahu kharajat al-khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari. Bila dia mencuci wajahnya, maka kesalahan-kesalahan dosanya keluar dari wajahnya hingga keluar dari bawah bulu dua matanya. Jadi membasuh wajah sampai ini dosa-dosa ini rontok lewat bawah apa itu? Mata ini, hitam dari situ. Jadi nek basuh wajah ini sing rontok, sing nemen. Kenapa? Karena dosa sing akeh, itu melalui mata wajah kita. Jadi dosa sing paling akeh itu mata, terus nonton tua itu ya. Nah, itu banyak kan dosa. Makanya biar dosa-dosanya keluar, sing akeh lewat mata, itu ketika membasuh wajah, itu sing rontok banyune sing akeh. Terus begitu hadisnya panjang. Jadi setiap pergerakan kita sampai membasuh kaki itu semuanya airnya yang mengalir itu keluar, itu mengalir beserta dosa-dosa kita semua. Itu wudu. Ini keutamaan wudu. Untungnya di Indonesia ini banyu itu murah. Timur Tengah kerane otomatis ini manjur dulu hari kono mati. Di Indonesia enggak sak manjur di udah berkatenya. Ini keistimewanya wudu. Jadi orang yang berwudu itu banyak pahala, termasuk apa-apa, apalagi apa ini jenengan kalau bisa menjaga orang yang suci terus bisa menjaga wudu. Dawamul wudu, batal wudu. Orang suci itu malaikat itu akan mendampingi kita terus, memohonkan rahmat terus kepada Allah. Sampai suci dari atas kecil dan atas besar, nang ini dikawal malaikat. Cuma angel melanggengkan wudu. Makanya ono cerita salah satu pahlawan kita itu jenenge Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, panglima perang. Itu kalau lihat ceritanya kan temu di Yogyakarta. Itu kan diuber-uber Belanda gimana? Jadi diuber-uber awas dalam keadaan sakit dibobong sama pasukannya. Terus loro diuber Belanda kayak sepenuhnya. Jimatnya apa jimatnya? Jimat siji di rumah. Jimatnya cuma 2. Ini kalau menurut sejarah dari guru-guru. Jadi jimatnya Jenderal Sudirman itu siji, dia tidak pernah batal wudunya. Begitu batal wudu langsung. Begitu batal wudu langsung. Makanya dalam sejarah banyak peninggalan di alas-alas itu seperti apa ini namanya? Kan di sini gede kok Pak? Gentong.
Jadi gentong itu dibawa terus, fungsinya apa? Lah orang dulu itu ya begitu, dulu ono keran. Jadi gentong diisi air, kemarin itu dibuat berwudu. Itu banyak lagi, banyak gentong ditinggalkan. Nah, itu adalah jejak Panglima Sudirman dan pasukannya sering dulu pakai gentong itu. Nah, wong desa iku turun ono keran ya, tembok iku dibolongi, disumpel sampai sadar. Ya, saiki mungkin wis gak, tapi cukup ono Pak. Tau wae gunung iku. Sing nglanggar welek ini si alami pola seperti itu keistimewaannya Jenderal Sudirman ketika itu suci terus ya, dilindungi malaikat, berlondo kayak seperti dalam keadaan sakit kucing-kucingan. Yang nomor 2, jimate Jenderal Sudirman sama pasukannya itu sholatnya tepat waktu. Jadi di alas ketika lihat matahari turun gunung gerung wong adzan sing di alas. Jadi lihat matahari waktu ini sholat langsung pasukan ambil wudu semuanya, kita sholat jamaah. Asar Melayu berhenti ambil wudu, sholat berjamaah. Terus begitu diuber-uber londo kayak seperti jimatnya dawa wudu sampai sholat jamaah. Jadi kesimpulannya ini, wong itu kalau melanjutkan wudunya batal wudu sampai sholat jamaah, insya Allah iku uripe dicoba malaikat bakal dilindungi oleh Allah. Makanya nanti katanya mau nanti resnya iso wudu di sini. Bahkan katanya itu ruil nek iso perlu supaya kita dalam keadaan suci dilindungi oleh malaikat. Misalkan kok dicoba oleh Gusti Allah dalam keadaan punya wudu suci. Sehingga ada tubuh ini kan gak tahu mau. Akhirnya tubuh ini ditindih oleh jin. Ya, dalam keadaan tidak suci. Itu yang sering dialami banyak orang. Maka diusahakan ini kita bisa melanggengkan wudu. Banyak fadilah utamanya orang yang dalam keadaan suci bisa menjaga wudu. Sampai kanjeng Nabi itu pernah bertanya pada sahabat Bilal, Bilal, aku pasti selalu iku kerungu kelompen nang ngene surga. Kelontak-kelontak. Kelompene sahabat Bilal iku kanjeng Nabi kerungu nang surga. Kelontak-kelontak. Jenengan serat kelompen apa? Bengkian. Dari kayu, sandal dari kayu, nah itu jenenge kelompen. Mriki napa? Sami ya. Nah, jadi nek di masjid-masjid musola desa itu disediakan kelompen. Tadi nek wudu nang jedhek nganggo kelompen, sandale dhewe dicoba nganggo kelompen. Oh iki niru sahabat kita. Jadi sahabat Bilal itu pakai kelompen. Dia suruh kelontak. Akhirnya kan Nabi takut.
kamar mandi mesti gawa kelompen. Ketika setiap wudu mesti gawe kelompen. Lho kelompen itu sing di kelompen. Pengkian. Lho pengkian itu lho sing digawe wudu. Iku lho mlebu surga apa maneh wonge. Lho, apa maneh wonge sing wudu. Medianya sing digawe mlebu surga Kanjeng Nabi krungu klothak-klothak. Apa maneh wonge. Banyak panggilan termasuk besok di hari kiamat orang yang sering berwudu ya, itu adalah wajahnya itu putih bersinar, wajahnya mencolok bersinar. Ditakoni malaikat, apa amalanmu? Saya di dunia suka berwudu, batal, wajahnya bersinar. Nanti masih saya kira-kira begini Pak ya. Sampai wudu wae kok meneh-meneh dekono dadi bersinar. Aja kuwatir. Murub dhewe, sapa iki? Bapak iki lho. Biyen pirang lho Pak. Saya kok putih murub ya. Ini istiqomahnya, keistimewaannya adalah di dunia sering berwudu. Jadi banyak fadilah keutamaan berwudu. Makanya kita berusaha apa Pak? Memang sulit. Ya kita berusaha kalau batal berwudu supaya kita setiap hari dilindungi oleh malaikat, dimohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah keutamaannya berwudu. Kemudian selanjutnya khallu asabi'akum la yukhalluha Allahu yaumal qiyamati. Kalau tadi membahas fadilah keutamaannya, ini sekarang ancamannya wong wudune sing gak sempurna. Kata baginda Rasul, selahilah jari-jarimu supaya Allah tidak menyelahinya kepadamu dengan api pada hari kiamat. Jadi panjenengan kalau berwudu Bapak Ibu itu sela-sela jari, baik jari tangan maupun jari kaki, itu harus dibersihkan. Ini kebanyakan manusia aja. Biasanya dulu ya Bapak, es kesemuanya malah ini tak sikile ya Pak, ini jarang kayak di bersihkan salah-salahnya, kesopan, jarang sekali. Makanya kadang ini banyak penyakitnya. Kalau kita wudu ini dibersihkan, nah ini akhirnya menghilangkan jamur-jamur ya, gak gampang kena penyakit kulit. Seperti apa penyakit kulit? Rang. Jadi fungsinya begitu. Orang yang berwudu tidak membersihkan sela-sela jari, baik jari tangan ataupun jari kaki. Ya. Itu besok di hari kiamat sela-sela jari itu akan disela-selai dengan api neraka. Gak dibersihkan gara-gara wudhunya tidak dibersihkan. Nah, makanya ini pelajaran apa
tempatnya air yang mengendap itu menang akhirnya jadi penyakit kulit. Itu kata baginda Rasul, wa yulil aqabi minan nari asbihul wudhu'a. Kebinasaan bagi tumit-tumit dari api neraka bila dalam mencuci kurang sempurna dalam berwudu. Sempurnakanlah wudu dengan menjalankan kesunnahannya. Jadi kesimpulannya panjenengan nek berwudu membasuh tumit apa tumit? Tungkah kaki. Karena di situ tungkah itu biasanya nek pegawai keras, pekerja keras. Itu biasanya tungkahnya pecah-pecah kantor-kantor, ngapal-ngapal pecah-pecah. Ini nek gak diberseni, gak dikosok-kosok. Lah itu loh, kadang kala ini airnya gak bisa masuk ke sela-selanya kulitnya ke pasar-pasar kantor-kantor. Iya nek ibu-ibu di omah misalnya jangan metu sepatu jangan nek panas sing bapak-bapak muli misalnya itu kena panas-panas itu biasanya potek-potek kuat tumitnya ini rawan, makanya harus dibersihkan. Nek ini gak sempurna, gak kena air secara seutuhnya, menene tumit-tumit kaki-kaki sehingga kena air itu akan dibasuh dengan api neraka. Ini bahayanya nek wudu tidak sempurna. Jadi banyak fadilah wudu. Makanya mari wudu ada keterangan lagi. Kalau habis berwudu itu nek iso ojo diusap. Kebanyakan manusia mari wudu terus diusap. Diadui. Pemane mari atus wudu bisa mesti anuan bersih. Jadi kalau habis wudu, kalau bisa itu tidak diadui lagi. Kenapa? Tetesan air wudu itu adalah menjadi malaikat yang akan mendoakan orang tersebut. Tetesan air wudu nek sampean lapi ya gak netes belas. Gak ono malaikat, gak ono sing ndongano belas. Makanya nek mari wudu selain wis ngelotor apa iki, ngelocor kabeh, notos kabeh, itu biarkan. Karena sesungguhnya air yang menetes dari tetesan air wudu itu adalah berubah menjadi malaikat, yang mana malaikat itu akan mendoakan orang tersebut. Gak dilapi, gak diadili. Mlebu masjid kemelocor. Mlebu masjid kemelocor kabeh. Dah insyaallah. Biasanya kan itu usap-usapnya kan tahu ya. Usap-usap akhirnya kan enggak apa ini istilahnya enggak begitu banjir karena biasa itu usap-usap ya tinggal sisa-sisa saja. Itu ancaman bagi orang-orang yang wudunya kurang sempurna. Yang terakhir, Bapak Ibu, bab wudu ini baginda Rasul mengajarkan kepada kita setelah berwudu. Kalau tadi baginda berwudu ancaman bagi orang yang wudunya kurang sempurna, sebagian tidak kena air, maksudnya tidak sempurna itu ya. Yang terakhir, kalau berwudu, sesudah berwudu dianjurkan oleh Nabi itu berdoa. Bagaimana doanya? Doanya yang diajarkan baginda Rasul adalah asyhadu
Urine tok. Ayo, kadang kalau mau sih benar ya. Orang ini karena terbiasa bacanya cepat, dungone cepet. Terus ini tata cara juga. Jadi panjenengan berdoa itu jangan di tempat wudhu kamar mandi. Jadi habis berwudhu, wudhu dulu selesai, baru keluar dari area kamar mandi atau area berwudhu. Setelah keluar dari area berwudhu, baru panjenengan berdoa dengan menghadap kiblat. Oh kadang enggak ya. Mari wudhu sikile mari, nek ngarepe keran lho. Yang apa-apa ndonga cuma adabe iku nek ndonga nyebut jenenge Gusti Allah itu sing api tidak di area yang kotor di kamar mandi tempat wudu ya. Tawadhunya adabnya tidak begitu. Ya, cuma sering saya lihat begitu. Jadi tempat wudu berdoa. Yang bagus keluar dari area tempat wudu, mari baru menghadap kiblat berdoa. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabina ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah kami orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang soleh. Itu artinya ini adalah doa yang diajarkan Nabi. Itu dumone, insyaallah ini mulai kecil sudah diajarkan di TPQ, di ujian di TPQ, di madrasah dunia dan sebagainya, sekolah-sekolah. Nah, ada jenis-jenis insyaallah panjenengan insyaallah juga hafal. Tapi biasanya tak mau pelan-pelan itu alhamdulillah. Ini Bapak Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan tentang wudhu. Saya akan menerangkan fikih. Kalau fikih itu tata cara berwudhu, tata caranya. Ya Allah, berwudhu yang benar bagaimana, membiru bagaimana, terus wajah itu batasnya bagaimana, itu adalah fikih, tata cara berwudhu yang benar. Tapi kitab ini bukan menerangkan tata cara wudhunya, tapi yang diterangkan adalah fadilah-fadilah keutamaannya, ajarannya bagi orang yang berwudhu. Masih lama Pak? 7 menit ya, karena sudah ganti bab ini ya. Saya teruskan. Ancaman air kencing yang tidak dibersihkan. Selanjutnya, ini bab air kencing yang tidak dibersihkan. Ya, kencing sambil berdiri dan lain sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kunna namshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, cuma ceritanya ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah berkata, kami berjalan-jalan
Menurut riwayat Imam Muslim, Rasul saat itu mengendarai keledai. Lalu keledainya memalingkan kepalanya ke arah kuburan itu. Lalu Rasul berhenti di situ dan mendengar siksaan penghuni kuburan tersebut. Jadi suatu hari baginda Rasul ini jalan-jalan sama Abu Hurairah. Ketika lewat di kuburan ini mendadak kuda yang ditumpangi oleh baginda Rasul, dalam riwayat lain adalah keledai. Itu kudanya atau keledai moro-moro madep. Keledainya moro-moro menghadap ke arah kuburan makam itu ya. Berhenti kagel lalu menghadap ke arah kuburan. Lantas berubah warna kulit beliau, baginda Rasul. Warna kulitnya berubah dan lengan gamisnya bergetar karena ngecer. Jadi gamisnya koyo bergetar. Lalu kami berkata, ada apa? Engkau wahai Rasulullah? Abu Hurairah tanya, ya Rasul ada apa? Kok wajah sampai koyo opo ya? Kok sampai gemeter? Rasul bertanya, apakah kamu tidak mendengar apa yang kudengar? Kita berkata, apakah itu wahai Nabiullah? Rasul bersabda, dua laki-laki penghuni dua kuburan ini disiksa dengan siksaan yang sangat karena dosa sepele. Jadi Kanjeng Nabi melihat kuburan itu tadi bergetar, wajahnya ya opo ngono ya, maka sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Kamu tidak mendengar? Kuburan loro itu isine pemuda. Saiki disiksa nek-nekan mereka. Makane merinding aku jarene Kanjeng, merinding mawon. Ngerungokno tangisane jerit-jerite pemuda itu. Saya merinding. Masa aku gak kerungu? Nah, jadi Kanjeng, gak kerungu aku. Tidak ya Rasul. Untuk gak kerungunya. Cara kerungu Pak ya, sampai kerungu jerat-jerite penghuni kuburan. Nah, sing ngomong iki dari kuburan kali kabeh. Untuk gak kerungu. Kanjeng Nabi dengar disiksa nenek gara-gara apa? Hanya dosa sepele. Apa itu? Kami berkata, apakah itu ya Rasul? Rasul bersabda, salah satunya tidak bersih dalam membersihkan air kencing. Dan disiksa di dalam kubur entek-entekan iman gara-gara itu soniki nek mari kencing gak cewek. Jadi mari ngono gak cewek. Dikipat-kipat nonton. Apa maneh ngono iki niprat-niprat. Tadi air kencing niprat-niprat itu menjadikan azab itu Pak ya, dosa. Kemana saya ini kadang naik nonton supir-supir ya. Ini mohon maaf bapak-bapak sing ngangke ini ya, sing ngangke. Nek kerja nguyuh ya, kemana di kendaraan mau mandek. Itu weh, kalau kita enak mari mulai itu makanya kalian pengen gitu. Kakek
walaupun itu umai ulo umai makhluk Gusti Allah itu lah sampai kencing sampai duit secara syariat nggak boleh menggolimi makhluk Gusti Allah nggak boleh. Makanya hati-hati kalau kencing. Makanya Islam mengajarkan itu kencing ya sambil duduk. Saya kemarin nyampe ngomong penyakit itu kebanyakan laki-laki. Iya. Jadi khususnya orang yang dimasuki alam itu ya sumber kalau perempuan itu karena kalau kencing rata-rata sampai itu dari corong banyak itu kotoran itu habisnya semuanya habis. Lah laki-laki itu biasanya rokok-rokok sing kena penyakit itu. Kenapa? Karena kencingnya itu rokok-rokok sampai berdiri. Makanya air kencing gak iso entek beles masih orang ngantong itu yang menyebabkan penyakit. Secara medis seperti itu jadi dokter ya itu ceritanya. Makanya kalau tidak ingin kena penyakit yang seperti itu, pokoknya koyone lah. Nah, ya apa? Panjenengan terapine kalau kencing itu sambil dodol sama seperti orang perempuan. Siji cek gak nyiprat dari itu soalnya. Si nomor loro naik kencing itu harus istinja, harus cewek. Jadi sing adab di jero kuburan iman gara-gara sepele. Apa? Nek mari moyo gak cewek jenenge kepek. Nah itu akhirnya disiksa. Akhirnya gak cewek sepele memang gak cewek, tapi siksanya berat ini alam kubur. Makanya diusahakan sedarurat